Dengan senang Saya hati baca. kalau Pak Jokowi berkenan, saya mau treatment beliau dengan senang hati. Menurut saya dokter perempuan yang satu ini kok manipulatif sekali gitu loh, untuk menutupi kepanikannya karena berkas-berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Dia mengusulkan kepada Bang Ade Darmawan dari pihak Pak Jokowi, ya katanya, gimana Mas kalau Pak Jokowi mengajukan restoratif justice, nanti saya akan dengan senang hati memberikan treatment kepada beliau, karena S2 saya ini kan imunologi, yang saya pelajari imunologi, ilmu tentang imun ya. Tifa, sombong sekali kamu. Kamu pikir kamu sudah hebat. Pak Jokowi itu presiden ketujuh, atau yang bisa dibilang ya mantan presiden kalau menurut kalian, tapi kalau menurut saya presiden yang ketujuh. Itu sudah mempunyai tim dokter yang bukan kaleng-kaleng, bukan abal-abal seperti kamu. Yang praktek pun entah masih praktek atau enggak ya, kok tiap hari meneliti ijazah. Nah, Pak Jokowi akan kamu treatment, wah bahaya. Nggak mungkin. Pak Jokowi sudah mempunyai tim dokter sendiri yang luar biasa, yang bukan cuma kaleng-kaleng, cuma pinter ngomong di depan kamera ya. Kemudian setelah itu dia juga mengusulkan, gimana Bang, nggak kasihan dengan keadaan Pak Jokowi, kan nanti di pengadilan tuh beliau harus datang, kami akan mengajukan 700 berapa ya, 700 lebih lah berkas yang akan kami tanyakan, dan ini akan memakan waktu lama, memakan waktu bertahun-tahun. Hei Tifa, siapa kamu? Kamu cuma tersangka. Nanti kalau sudah di depan kejaksaan, kamu cuma seorang terdakwa. Bagaimana mungkin kamu akan bisa mengatur pendek dan panjangnya sebuah pengadilan? Karena itu ada di tangan ketua hakim yang akan mengadili kalian bertiga gitu loh. Apalagi ya kalau saya ingat si Kosinudin ya, pengacaranya ini kan, tidak mungkin kami mengajukan restoratif justice. Alah, belibet sampean. Restoratif justice. Nah, tidak mungkin kami akan datang, Pak Jokowi minta maaf. Buktinya 2 orang sudah lepas, 3 orang masih ditunggu, tetapi untuk yang 3 orang ini klaster kedua, pintu maaf sudah tertutup ya. Jadi tidak heran kalau yang 3 orang ini paniknya sudah sangat panik, ketakutan. Tetapi mereka pintar sekali ya, apalagi si Roy Panci kalau hadir di depan kamera, kalau tampil di TV ya, sudah kelihatan sekali sakit jiwanya. Kalau ada orang bicara menyela, kalau enggak gitu malah ketawa. Kemarin malah dia menggonggong ya, waktu Bang Aswan itu bicara kan dia kuk menggonggong. Aduh, ini loh apa kualitas seorang mantan menteri, saya sampai gede-gede lihatnya. Ya ampun, ini katanya mantan menteri. Tapi ya enggak heran lah ya, kan mantan menteri tapi di eranya SBY. Jadi tidak heran kalau kualitasnya seperti si Roy Panci ini. Heran saya kok tidak ada malu-malunya gitu loh. Kalau Kosinudin ini kenapa masih sombong ya, karena dia kan seorang pengacara. Si Tompel ini kan pengacara yang sudah memecahkan rekor. Apa rekornya? Rekornya adalah tidak bisa membebaskan kliennya, justru semua klien-kliennya masuk penjara. Kenapa dia tidak pernah mendorong mencari jalan supaya klien-kliennya ini bisa bebas dari penjara, atau bebas dari tuduhan, bebas dari nanti sangkaan kan gitu. Kalau si Kozi ini tidak peduli, toh nanti dia yang tidak akan merasakan dibui, yang akan merasakan dibui itu kan klien-kliennya. Dan bodohnya trio gaduh teroris ini tidak menyadari hal itu. Padahal si Kozi ini saya yakin punya agenda tersendiri. Dia ini merasa sakit hati, dendam ya, karena dia kan pentolannya HTI, dan HTI dan FPI itu kan sudah dibubarkan di era Pak Jokowi. Nah, makanya sekarang dia jadi pengacaranya trio gaduh ini. Dia menitipkan agenda tersendiri, yaitu bagaimana caranya nanti menyerang Pak Jokowi, bagaimana caranya nanti bisa memaki-maki Pak Jokowi di depan pengadilan kan gitu. Karena si teroris Tifa ini, terutama Tifa ini kan sudah mengancam,
Apa enggak kasihan Pak Jokowi, kan keadaannya sudah seperti itu. Sebaiknya mengajukan saja restoratif justice. Lah kok enak yang disuruh mengajukan restoratif justice Pak Jokowi. Heran saya sama orang-orang ini. Tapi ya nggak heran ya kalau orang-orang ini sudah mulai panik dan ketakutan. Ya kenapa? Karena mereka sadar dari awal ya. Pak Jokowi ini kan bukan orang sembarangan, atau bahkan mungkin mereka tidak sadar ya kalau yang dihadapi ini bukan orang kaleng-kaleng. Pak Jokowi ini kan seorang politisi yang ulung ya, jangankan cuma reman rengginang kayak mereka ini, lawang Uni Eropa saja mereka hadapi, lawang Amerika saja mereka hadapi. Bahkan kemarin itu waktu di era Pak Jokowi kan pernah di atas kapal perang dengan gagahnya kan menantang ketika Laut Natuna itu eh, akan diambil wilayahnya akan diambil alih sama negara lain. Pak Jokowi itu coba kalian googling deh, kalian searching, ada itu Pak Jokowi di atas kapal perang TNI kita ya. Apalagi cuma menghadapi manusia sampah seperti para pembenci-pembenci Pak Jokowi ini. Ya sudah, dari awal kalian mestinya berpikir, aduh iya ya, yang tak hadapi ini bukan orang sembarangan. Nah kalau sekarang kalian sudah mau diajukan ke muka pengadilan, ya itu resiko yang harus kalian tanggung gitu loh. Jadi tidak usah lagi lah manipulatif, sok-sokan peduli, sok-sokan mau mentreatment Pak Jokowi, sok-sokan nanti akan kami perpanjang. Emang pengadilan itu yang menentukan pendek panjangnya, durasinya lama atau sebentar itu kalian. Yang bisa mengatur tuh tifa tersangka tidak, itu nanti tergantung sama hakimnya ya. Kalau dirasa sudah cukup bukti untuk menjatuhkan vonis terhadap kalian, ya sudah, tidak perlu harus berlama-lama, apalagi 700 lebih katanya barang bukti itu akan saya tanyakan. Belum lagi si Rismon, saya akan mengajukan ribuan pertanyaan. Alah. Udah ya, kalau panik ya ngaku saja. Mulai direm mulutnya, mulai dibatasi tampilnya di televisi, mulai jangan lagi kayak si Roy Panci yang sudah makin sakit jiwa. Kemarin tuh menggonggongkan kuku. Aduh, heran saya. Tapi sekalian ini hiburan buat kita semua ya. Lihat para teroris ini sudah mulai panik, sudah mulai galau, sudah mulai resah dan gelisah. Oke, salam waras.